Halo semuanya, balik lagi di channel Malaki Evandri. Udah lama banget ya saya nggak update ya video kembali untuk sharing buat bapak ibu yang mengalami anaknya sama seperti Malaki ya, menderita atresia biliar begitu ya. Ya, kalau di video sebelumnya saya sempat cerita kalau Malaki sempat kena CMV ya, yang membuat kuningnya semakin naik ya, dan sudah di terapi valsit, obat valsit. Dan kenyataannya sampai hari ini bilirubinnya tidak kunjung turun Bapak Ibu. Jadi terus naik, dan terakhir di pemeriksaan yang terakhir maksudnya itu bilirubinnya, untuk bilirubin totalnya sudah mencapai 21, yang mengharuskan dia sudah harus masuk ke proses cangkok hati ataupun transplantasi hati. Ya, saya sendiri pun nggak nyangka begitu ya kalau waktunya begitu cepat. Jadi hanya bertahan 4 tahun setelah dia dioperasi Kasai, dari usianya 2 bulan 3 hari waktu dia dioperasi Kasai. Jadi hanya bertahan 4 tahun, dan levernya ataupun hatinya sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi gitu, dan harus masuk ke dalam proses transplantasi hati. Ya, kalau saya bisa menduga-duga sepertinya memang dampak dari virus CMV ini yang terkena oleh Malaki ini bisa pengaruh yang besar dalam kerusakan hatinya. Jadi waktu itu Maret 2022 sudah mulai naik sedikit demi sedikit gitu bilirubinnya, dan setelah dicek IgG, IgM, CMV, IgG-nya reaktif ya, tapi IgM-nya tidak reaktif, dan waktu itu dipastikan lewat PCR CMV, dan PCR CMV-nya positif, dan langsung di terapi valsit tidak lama dari pemeriksaan itu, dan di terapi selama 6 minggu. Dan setelah 6 minggu ya, pas saya 5-6 minggu lah ya, nggak nyampe 6 minggu kayaknya, itu hasilnya sudah negatif, sudah dicek 2 kali, kuantitatif maupun kualitatif sama hasilnya negatif. Dan ya sudah, tidak konsumsi obat valsit lagi. Kemudian ya ternyata bilirubinnya tidak kunjung turun, sempat turun, tapi secara tren itu lebih ke arah naik sih ya. Dan sampai hari ini waktunya sudah cukup lama, dari Agustus kemarin ya, sebenarnya sebentar sih, bukan lama ya, dari Agustus sampai di Desember dan Januari ini bilirubinnya yang tadinya 2 sekarang sudah menjadi 21 untuk totalnya ya. Tapi kalau direknya itu kalau nggak salah 16 ya. Proses screening transplantasi hati udah kami jalani ya, saya dan istri sudah jalani, dan yang akan menjadi pendonor itu nantinya adalah istri saya. Dan sampai hari ini untuk minggu ke depan istri saya sudah harus menjalani CT scan, MRI, dan biopsi hati. Dan Malaki juga sudah melakukan beberapa screening ya, dan nanti juga akan di CT scan. Jadi proses screening ini sudah berjalan. Nanti mungkin di next video buat Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan, di kemudian hari nanti akan saya buatkan beberapa langkah-langkah yang sudah saya kerjakan dari awal sampai pada akhirnya dalam proses screening ini ya Bapak Ibu. Ya, buat Bapak Ibu yang memiliki anak seperti Malaki, nggak usah pusingin soal transplantasi hati ini. Kalau saat ini keadaannya masih baik-baik saja, masih stabil begitu ya, dengan bilirubin yang masih normal, walaupun mungkin ada beberapa anak yang SGOT GPT-nya tidak pernah normal dari awal Kasai. Fokus saja dengan perawatan ataupun pengobatan dari anak ibu sampai hari ini. Jadi nggak usah dipusingin apakah nanti anak saya akan transplant, nggak usah dipusingin, karena sampai hari ini pun yang saya tahu ada beberapa anak yang masih bertahan di usianya udah 10 tahun ataupun di atas 10 tahun, hanya mengandalkan dari operasi Kasai itu sendiri. Ya, saya sendiri pun waktu awalnya memang waktu awal pertama kali anak saya tahu anak saya menderita atresia biliar, itu saya juga sulit untuk menerima sebetulnya. Apalagi diinfokan kalau solusi paling akhirnya adalah harus transplantasi hati. Tapi selama 4 tahun ini saya pun berusaha untuk mencari tahu dan memahami akan penyakit ini. Dan sampai satu hari akhirnya saya pun bisa menerima segala apa yang harus saya hadapi di kemudian hari, yang
saya nggak tahu kapan gitu ya. Itu waktu awal-awal 1 tahun ataupun 2 tahun anak saya Malaki operasi kasai begitu. Jadi memang kalau saya boleh sharing ya, ini adalah persiapan yang Tuhan berikan buat saya dan istri untuk mungkin untuk saya dan istri menghadapi hari ini gitu, untuk menghadapi transplantasi hati ini. Karena memang proses menerima ini tidak mudah gitu ya, tidak mudah, tapi harus tetap dihadapi gitu untuk demi memberikan yang terbaik bagi anak kita nantinya ya. Tapi terlepas daripada itu, memang setiap anak itu kondisinya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi nggak semuanya pasti akan kayak Malaki gitu cepet banget 4 tahun gitu ya. Mungkin ada yang bisa bertahan lebih lama, puji Tuhan ya, puji syukur. Tapi yang menjadi kekhawatiran banyak orang tua itu adalah memang beberapa orang tua tuh suka kontak saya by IG ya, untuk nanya bagaimana sih perawatan ataupun pengobatan anak-anak seperti Malaki ini ya, menderita ataxia biliar ini di rumah tuh bagaimana sih pengobatannya ya. Selama ini yang saya sudah jalani sama istri adalah ya diobati, maksudnya diobati sesuai dengan berlakunya seperti apa gitu kan. Dosisnya kan pasti kan berbeda-beda ya. Dan untuk makanan juga diusahakan makanan yang sehat gitu. Dan untuk konsumsi obat juga kalau bisa dilakukan secara disiplin begitu ya. Dan itulah yang sudah kami lakukan. Waktu awal-awal pun kami mencoba untuk berusaha sesteril mungkin ya dekat anak kami, karena memang pada saat itu di masa-masa 1 tahun setelah kasih itu kan masih rentan-rentannya ya, harus minum susu yang mahalnya luar biasa ya, Pregestimil ya, mungkin Bapak Ibu udah tahu. Dan itu memang susu yang cukup membantu untuk menurunkan bilirubin sebetulnya, karena tidak memperberat kinerja hati. Terus ada obat-obatan yang harus konsumsi, urso ya, vitamin E ya, kemudian vitamin-vitamin suplemen lainnya, karena memang kinerja hati sudah tidak bisa bekerja secara maksimal, sudah tidak bisa bekerja secara 100% karena memang sudah rusak ya. Untuk anak-anak ataxia biliar ini. Tetap semangat buat Bapak Ibu yang saat ini mungkin masih berjuang gitu buat anaknya untuk merawat, mengobati ya, ataupun Bapak Ibu yang masih bingung anak saya kenapa kuning, mungkin bisa terus konsultasikan ke dokter yang terkait ya, dokter gastrohepatologi. Dan buat Bapak Ibu yang mungkin anaknya sudah dioperasi kasai dan saat ini masih stabil-stabil saja, jangan sampai tidak kontrol ya, karena memang itu harus dipantau terus labnya, SGOT, SGPT-nya, karena memang anak-anak ataxia biliar ini secara klinis kebanyakan baik-baik saja gitu. Jadi jangan sampai kita terkecoh begitu dengan klinis ataupun fisik anak-anak ini ya. Jadi jangan sampai terkecoh, jangan sampai kita lihat anaknya baik tapi medisnya hancur-hancuran gitu. Dan itu harus diatasi begitu ya. Karena memang kalau saya perhatikan penyakit lever ini tidak seperti kayak penyakit jantung yang langsung menyerang gitu, tidak seperti penyakit paru-paru yang langsung sesak napas gitu ya. Tapi ada prosesnya, dan prosesnya panjang kalau saya perhatikan, lebih panjang begitu daripada organ-organ lain begitu. Kalau saya perhatikan begitu kalau lever ini ya, untuk masalah hati ini. Ya paling videonya sharingnya sampai sini dulu kali ya. Saya lagi ada waktu, udah lama banget saya nggak upload video lagi ya. Nanti mungkin di video berikutnya saya akan coba sharing terkait proses screening ataupun transplantasi hati yang akan dijalani oleh Malaki sampai hari ini dan nanti akan datang. Ya doakan saja, saya hanya bisa memohon doa gitu agar kiranya proses yang akan datang ya, yang akan kami jalani nanti akan berjalan dengan baik. Ya, sampai di sini dulu. Semoga sehat selalu buat Bapak Ibu dan anak-anak Bapak Ibu yang mengalami hal yang sama seperti saya. Terus semangat, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.